البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di bab nafaqat, bab tentang nafkah di kitab Thalaq. Disebutkan pada pertemuan terlewat hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, mengatakan, sungguhnya suamiku yakni Abu Sufyan seorang yang kikir. Apakah boleh aku mengambil harta dia dengan dia tidak tahu? Disebutkan boleh, selama memenuhi kebutuhanmu dan anakmu dengan ma'ruf. Ya, demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1143. Wan Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya rafa'u, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini benar adalah mauquf saja. Ya, disebutkan bahwa Imam Baihaqi menyebutkan bahwa yang mahfudz adalah riwayat Ibnu Juraid dari Abu Zubair dari Jabir mauqufan, ucapan dia sudah selesai. Ya, ini yang benar adalah mauquf. Jadi ini ucapan Jabir saja, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil hamil al-mutawafa anha, tentang permasalahan perempuan yang hamil yang suaminya meninggal. Qala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang benar adalah ucapan Jabir saja, la nafaqata laha, tidak ada nafkah untuk dia. Jadi perempuan yang dia itu sedang hamil kemudian suaminya meninggal, apakah ada nafkah untuk dia? Tidak. Ya, demikian. Dan ini benar, ya. Akhrajahu al-Baihaqi, keluarkan oleh Imam Baihaqi, wa rijalu thiqat, rijalun thiqat, lakin akan tapi qala, berkata Imam Baihaqi, al-mahfudz waqfu, yang benar yang terjaga adalah mauquf. Tapi demikian, perempuan yang dia itu meninggal, ini suaminya meninggal, perempuan ini sedang hamil, maka tidak ada nafkah. Ya. Lalu bagaimana? Ya, dia mendapatkan bagian dari warosah, dari warisan kan. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu dapat setengah kalau dia tidak punya anak. Kan demikian. Kalau perempuan bagaimana? Ya, ini dia dapat seperempat kalau dia itu tidak punya anak. Kalau dia sudah punya anak, maka 1/8 bagian. Diambil dari situ, dari harta warisan. Ya, demikian. Kemudian hadis 1144. Wa sabata nafyun nafaqah fi hadis Fatimah binti Qais. Telah lewat, ya, telah tetap tidak ada nafkah di hadis Fatimah binti Qais. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Ya, ini pembahasan apa? Tentang perempuan yang dia itu ditalak. Ya, ditalak bain. Ya, ditalak dalam keadaan cerai, selesai. Ya, disebutkan kalau dia bain, kalau dia ditalak, perempuan ini ditalak dalam keadaan dia masih hamil, maka dia mendapatkan apa? Nafkah. Paham? Karena dia hamil itu. Dalil Al-Qur'an. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'ana hamlahunna. Kalau perempuan ini dalam keadaan hamil, maka infakkanlah, berikanlah nafkah sampai dia melahirkan. Ini. Adapun kalau belum sampai berpisah, tetap ada nafkah di situ. Jadi perempuan kalau dia ini adalah hamil, kemudian suaminya meninggal, maka tidak ada nafkah. Suaminya sudah meninggal kan? Lalu dari mana dia nafkahnya? Dari warisan dia dapatkan. Tetapi kalau kemudian dicerai dan sudah selesai 3 kali umpamanya, maka seperti ini dia ada nafkah karena dia melahirkan itu sampai melahirkan anaknya. Berikutnya hadis nomor 1145. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga disebutkan sahih, ya, kecuali kalimat nanti akan disebutkan dari ucapan Abu Hurairah saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun min al-yadil sufla. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan as-sufla yang di bawah. Yang memberi lebih bagus daripada yang diberi. Wa yabda ahadukum biman yaul. Dan salah seorang kalian hendaknya mengawali, mendahulukan orang yang dia urusi. Ya, anaknya dulu, istrinya dulu yang diberikan nafkah. Ya, demikian. Sampai di sini sahih.
Adapun kalimat berikutnya, taqulul mar'ah, perempuan mengatakan, at'imni, beri makan aku, au talikni, atau talaklah aku. Ini kalau tidak memberikan nafkah maka talaklah aku, demikian. Maka disebutkan ini adalah ucapan Abu Hurairah saja. Buktinya adalah riwayat Imam Bukhari tidak menyebutkan lafaz ini. Ya, soal Imam Bukhari ya di nomor 5355, ya waktu itu dikatakan oleh tabi'in, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah kau mendengar ini dari Rasulullah? Qala, dia mengatakan tidak. Jelas ini adalah ucapan siapa? Ucapan Abu Hurairah. Tambahan at'imni wa talik au talik, ini itu ucapan Abu Hurairah. Rawi Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wa isnadu hasan, isnadnya adalah hasan. Tadi sudah kita sebutkan, tambahan tadi adalah dhaif. Ya, ini ucapan Abu Hurairah saja, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis nomor 1146 tentang masalah nafkah ini. Wa an Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebutkan ini adalah hadisnya sahih. Ya, demikian. Ya, ini ucapan siapa? Bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini athar yang sahih. Ucapan Sa'id bin Musayyib. Dari Sa'id bin Musayyib, fir rajul, tentang seseorang laki-laki, la yajid ma yunfiqu ala anhi, tidak mempunyai harta untuk menafkahi keluarganya, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak mampu untuk memberikan nafkah keluarganya. Qala, maka berkata Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in termasuk fuqaha Madinah, ahli fikih Madinah, dia mengatakan yufarraq bainahuma, dipisahkan keduanya, dipisahkan. Suaminya tidak bisa lagi memberikan nafkah ini. Akhrajahu Sa'id bin Mansur, dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur, an Sufyan, dari Sufyan, an Abi Zinad, dari Abi Zinad, anhu, darinya, dari Sa'id bin Musayyib. Qala, maka berkata, ya, qultu li Sa'id bin Musayyib, aku mengatakan kepada Sa'id bin Musayyib, sunnah, apakah ini sunnah? Faqala sunnah, ini sunnah. Ya, dia mengatakan gitu. Tapi ini tabi'in yang mengatakan, wa hadza mursalun qawi, ini mursal yang kuat, ucapan tabi'i yang kuat ini. Dan demikian disebutkan, kalau suami sudah tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, maka istri boleh meminta untuk apa? Berpisah. Ya, demikian. Ini demikian yang benar ulama. Karena bagaimana mau makan apa, demikian. Ulama. Demikian disebutkan. Kalau dia masih mau bertahan, dia bertahan. Kemudian hadis nomor 1147. Ini juga hadisnya sahih. Pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anahu kataba ila Umar ila ajnad. Sungguhnya beliau menulis untuk para pemimpin, yakni komandan-komandan pasukan-pasukan, fi rijalin, tentang laki-laki, tentang pasukannya, qabu anisaihim, yang tidak menampakkan diri di hadapan istri-istrinya, lama tidak pulang-pulang. Ya. Ayakhuduhum, untuk diambil mereka, yakni pasukan-pasukan laki-laki yang tidak pernah bertemu istrinya, untuk diambil mereka. Bi'ayyung fiku, untuk mereka memberikan nafkah kepada keluarganya, dipaksa untuk memberikan nafkah. Yang di rumah makan apa itu? Au yutaliku, atau disuruh mentalak, talak atau berikan nafkah, disuruh memilih dua keadaan ini. Fa in talaku, apabila mereka mentalak, sudah aku talak mamanya. Ya, ini pasukan ini mengatakan sudah aku talak saja mamanya. Maka bukan sekedar mentalak saja, ba'atsu binafaqatin ma habasu, untuk mengirimkan nafkah yang dia telah tahan. Ya, jadi hutang tadi selama berapa bulan atau tahun yang tidak diberikan, itu harus diberikan kepada istrinya, baru ditalak, kan gitu. Bukan ditalak selesai, enggak. Ya, bayar dulu yang dulu tidak diberikan nafkahnya. Akhrajahu Syafi'i, dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, tsumma al-Baihaqi, kemudian Imam Baihaqi bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Ya, ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah waktu itu. Ya, demikian. Kemudian ada sama 1148. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan di sini adalah dhaif. Ya, ini telah lewat di dalam bab usratin nisa, ya, telah lewat pergaulan dengan perempuan. Hadisnya dhaif. Disebutkan bahwa riwayat Muhammad bin Ajlan dari Sa'id bin Maqburi dhaifah. Sudah selesai hadis ini dhaif.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini dinar, aku mempunyai dinar sekitar 1 juta atau lebih dari itu. Ini di sisiku ada dinar, entah berapa jumlahnya. Qala, Nabi mengatakan, anfiqhu ala nisaik, ala nafsik, infakkan uang itu kepada dirimu. Qala indi akhar, dia mengatakan, aku punya yang lain. Qala, Nabi mengatakan, anfiqhu ala waladik, infakkan kepada anakmu. Qala indi akhar, dia mengatakan, aku punya yang lain. Qala anfiqhu ala ahlik, infakkan kepada istrimu. Qala indi akhar, dia mengatakan, aku punya yang lain. Qala, Nabi mengatakan, anfiqhu ala khadimik, infakkan kepada pembantumu. Qala indi akhar, dia mengatakan, di sini ada yang lain. Qala, Nabi mengatakan, anta a'lam, engkau lebih tahu. Ini kan seakan-akan urutan-urutan yang diberikan infak. Akhrajahu Asy-Syafi'i wa lafdzuhu, dikeluarkan Imam Syafi'i dan ini lafaz beliau, wa Abu Daud dan Abu Daud, wa akhrajahu Nasai, keluarkan Imam Nasai juga, wal Hakim dan Hakim, bi taqdimi zawja 'alal walad, didahulukan istri dulu baru anak. Bila tadi sudah kita sebutkan dhaif. Berikutnya hadis nomor 1149. Wa an Bahz bin Hakim an abihi, dari Bahz bin Hakim dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapa yang aku hendaknya berbuat baik? Qala, Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Qultu tsumma man, kemudian siapa? Qala ummuka, ya, jadi tadi ummuka. Qultu tsumma man, qala ummuka, yang kedua juga ibumu. Qultu tsumma man, aku katakan, kemudian siapa? Qala ummuka. Kemudian lagi berkata Nabi, ibumu. Qultu tsumma man, kemudian siapa? Qala, baru Nabi mengatakan yang keempat, abaka, bapakmu. Tsumma al-aqrab fal aqrab, kemudian yang dekat dan yang dekat. Akhrajahu Abu Daud, warwan Imam Abu Daud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa hasanahu, dan beliau menghasankan. Maka dari hadis ini, ya, permasalahan terhadap juga sudah disebutkan, wajib memberikan nafkah pada istri dan keluarga. Apakah suami wajib memberikan obat ketika istrinya sakit? Jawabannya ya, wajib. Ya, walaupun kebanyakan fuqaha, bahkan Syekh bin Baz juga mengatakan tidak wajib. Ini termasuk kebaikan saja. Tapi yang benar adalah wajib. Karena seorang wajib memberikan makan, dan obat itu termasuk, ya, tujuan seorang berikan makan supaya sehat, kan, demikian. Ulama wajib untuk memberikan obat. Tapi juga ma'istito'ah, semampunya memberikan obat. Kalau nggak mampu ya sudah, kan, demikian. Bahkan jumhur berpendapat tidak wajib. Allah Ustaz. Kemudian baju untuk istri bagaimana? Ya, wajib. Wa alal mauludi rizquhunna, demikian juga wa taqsuha idza iktasaita, berikan baju dia sebagaimana engkau memakai baju. Tempat tinggal juga, na'am, al-istita'ah, iya, dengan semampu dia. Ini semampu suami. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum, berikan tempat tinggal mereka sebagaimana kalian tinggal yang kalian dapatkan. Kemudian disebutkan kapan diberikan nafkah itu, ya seperti biasa, sejak pagi diberikan makan, atau untuk 1 bulan, atau demikian. Apabila diberikan nafkah istrinya, ternyata istrinya meninggal, apakah ditarik kembali lagi? Boleh ditarik kembali lagi. Apabila suami menolak memberikan nafkah, ya disebutkan, ya, analil mar'an tasbir, boleh perempuan ini sabar, au tatlubu firaq, atau minta untuk berpisah sebagaimana telah lewat. Kalau mau sabar ya sabar, ya, kalau enggak ya untuk minta berpisah. Kemudian juga disebutkan, lalu bagaimana yang namanya memberikan makan? Ini maqama bil badan, yang penting badannya itu bisa berdiri, bisa sehat. Ya, tidak mesti makannya harus yang mahal-mahal. Kalau mampu ya tidak apa-apa. Tapi yang paling sedikitnya adalah yang bisa menegakkan badan. Demikian. Bagaimana kalau tidak memberikan baju? Ya boleh untuk berpisah, demikian. Tapi baju yang tadi, yang sebagaimana mestinya, yang bisa menutupi aurat. Kemudian disebutkan, kalau kemudian berpisah apakah ini adalah talak? Disebutkan ini bukan talak. Disebutkan pendapat jumhur tidak ada raja'ah, tidak bisa memberikan nafkah, disuruh memilih. Apakah boleh rujuk? Disebutkan tidak. Jumhur berpendapat tidak ada rujuk. Ini bukan talak.
Berarti lebih parah daripada apa? Perceraian. Tidak bisa memberikan nafkah, istri minta berpisah, ya berpisah. Dan dikembalikan kepada hakim. Dikembalikan kepada hakim. Kalau memang harus talak, ya talak, berarti ada rujuk. Kalau tidak, ya berarti fasakh. Ya, ini batal nikahnya. Tidak ada rujuk. Wallahu musta'an. Demikian disebutkan. Ya. Kemudian juga disebutkan mantar kal infak muddah, seorang meninggalkan infak 1 tahun tidak memberikan infak, disebutkan yaitu apa? Madhab jumhur anha alaihi fi dhimmatihi, hutang. Berarti hutang 1 tahun dia kepada istrinya. Demikian disebutkan. Ya. Apakah perempuan yang durhaka mendapatkan nafkah? Iya, karena dia masih istri dia. Wallati takhafuna nusyushahunna, dan perempuan-perempuan yang kalian takut durhakanya, nusyush, yakni durhakanya, maka tetap diberikan mauidhah, kemudian dihajar di tempat tidurnya dan sebagainya, dan dia masih istrinya. Ya, demikian. Kemudian juga permasalahan yang penting tadi, perempuan yang dia itu ditalak bain kemudian berpisah dalam keadaan hamil, maka dia tetap mendapatkan nafkah. Adapun kalau dia itu karena dicerai, ya karena dia itu meninggal suaminya dan dia hamil, maka dia tidak mendapatkan nafkah, diambil dari warisan saja. Ya, demikian. Demikian juga nafkah untuk kedua orang tua kalau sudah tua sekali, ya, untuk anak. Demikian. Sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.